Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas logika fusi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iksan Qadri dengan NIM 1929041002, kelas PTIKB angkatan 2019. Teman-teman dapat melihat profil saya di sosial media di Instagram @iksanqadri. Oke, Krips Logic berfokus pada ketetapan benar dan salah atau prinsip true or false. Hal ini berbeda dengan fungsi logik, di mana logical system yang mengikuti cara penalaran manusia yang cenderung menggunakan pendekatan, bukan eksak. Eh, ini logika fusi ini melakukan eh, cenderung menggunakan sebuah pendekatan terhadap ketidakpastian yang mengkombinasikan nilai real 0 dan 1 dan beberapa operasi logik. Oke, keuntungan fusi logik ini yang pertama mudah dimengerti, yang kedua pemodelan matematik sederhana, yang ketiga toleransi data-data yang tidak tepat, yang keempat dapat memodelkan fusi-fusi nonlinear yang kompleks, yang kelima mengaplikasikan pengalaman tanpa proses pelatihan, dan yang terakhir didasarkan pada bahasa alami. Jadi logika fusi ini cenderung didasarkan pada bahasa-bahasa alamiah. Timbul pertanyaan, fusi atau probability, atau apa perbedaan antara fusi dan probabilitas? Sejatinya fusi itu tidak sama dengan probabilitas karena yang pertama, probabilitas berkaitan dengan ketidakmenentuan dan kemungkinan, sementara logika fusi berkaitan dengan ambiguitas dan ketidakjelasan. Jadi probabilitas itu ketidakmenentuan, sementara logika fusi ini atau logika fusi ini adalah ketidakjelasan. Jadi logika fusi ini cenderung tidak jelas. Kalau probabilitas itu jelas namun tidak menentu. Contohnya, Billy memiliki 10 jari kaki. Probabilitas Billy memiliki 9 jari kaki itu tentunya adalah 0 karena Billy memiliki 10 jari kaki. Nah, keanggotaan fusi Billy pada himpunan orang dengan 9 jari kaki itu tidak sama dengan 0. Jadi pernyataannya itu ambigu atau tidak jelas. Oke, beberapa contoh lainnya, probabilitas botol 1 berisi air beracun adalah 0,5 dan 0,5 untuk isi air murni. Jadi, di antara dua botol itu 0,5 memiliki air murni dan air beracun. Sementara, dengan menggunakan logika fusi, isi botol 2 memiliki nilai keanggotaan 0,5 pada himpunan air berisi racun. Sehingga airnya pasti beracun. Jadi, itulah perbedaan antara probabilitas dan logika fusi. Contoh untuk umur ya, An dengan umur 28 tahun, di sini 0,8 pada himpunan muda, masuk pada himpunan muda. Bob dengan usia 35 tahun, 0,1 pada himpunan, masih himpunan muda. Charlie pada usia 23 tahun, 1,0 pada himpunan muda. Nah, ini tidak seperti statistik dan probabilitas. Derajat tidak menggambarkan probabilitas objek tersebut pada himpunan, tetapi menggambarkan taraf tingkat keanggotaan pada objek himpunan. Jadi pada logika fusi ini menggambarkan taraf atau tingkatan atau degree keanggotaan atau membership objek pada himpunan. Nah, inilah bentuk dari penjelasan yang tadi adalah diagramnya. Di sini adalah DOM-nya, degree of membership-nya. Di sini ada young, middle, and old. Jadi semuanya tadi Ann, Bob, dan Charlie itu masuk ke muda. Masuk ke muda ya. Nilai fusi berasosiasi dengan derajat keanggotaan pada himpunan. Oke, lanjut. Crip set versus fusi set. Dalam crip set itu jelas, ada kejelasan in dan out-nya. Ini adalah traditional crip set. Yang kedua ada fusi set. Fusi set ini cenderung seperti yang tadi saya jelaskan itu adalah sebuah logika yang didasarkan pada ambiguitas atau ketidakjelasan. Jadi in ini ada aspek keambiguitasnya, kemudian di sini adalah out-nya. Jadi ada aspek ambiguitasnya. Oke, lanjut ke himpunan fusi. Yang pertama ada variabel fusi. Variabel dalam suatu sistem fusi, contohnya berat badan, tinggi badan, suhu, dan sebagainya. Yang kedua ada himpunan fusi atau fusi set.
himpunan fusi yang mewakili suatu kondisi pada suatu variabel fusi. Contohnya yang pertama, variabel suhu terbagi menjadi 3 himpunan fusi, yaitu panas, hangat, dan dingin. Jadi apa namanya? Biasanya untuk ada sebuah kondisi dalam logika fusi itu hanya diberikan pernyataan panas, hangat, dan dingin, walaupun nilainya itu tidak menentu, tidak sama. Tapi ini dikelompokkan menjadi lebih sederhana sehingga mudah untuk dipahami. Yang kedua ada variabel nilai terbagi menjadi tinggi, sedang, dan rendah. Begitu pula ya, misalnya orang dengan tinggi 172 cm dengan orang yang tinggi 180 cm. Itu biasanya dikelompokkan ke dalam orang-orang yang memiliki tinggi badan yang tinggi. Walaupun nilainya itu tidak sama ya. Yang ketiga, himpunan fusi memiliki dua atribut, yaitu linguistik, penamaan suatu grup yang mewakili suatu kondisi, misalnya panas, hangat, dan dingin. Yang kedua ada numerik, yaitu ukuran dari suatu variabel seperti 17, 19, 21, 33, dan seterusnya. Oke, selanjutnya ada himpunan semesta, keseluruhan nilai yang boleh dioperasikan dalam suatu variabel fusi. Jadi himpunan semesta itu adalah keseluruhan nilai yang boleh dioperasikan dalam suatu variabel fusi. Contohnya, semesta untuk variabel berat badan 1 sampai 150. Kedua ada semesta untuk variabel suhu mulai dari 0 sampai ke 100. Yang kelima ada domain. Selanjutnya ada domain. Domain himpunan fusi adalah keseluruhan nilai yang diizinkan dalam semesta dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fusi. Contohnya yang pertama dingin 0 sampai ke 60, hangat ada variabel 50 sampai 80, dan panas itu 80 tambah 80 sampai dan seterusnya atau tak terhingga. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan ya, logika fusi ini cenderung mengira-ngira, misalnya ini panas, ini dingin, ini hangat, ini panas. Jadi tidak jelas, itu hanya diberikan rentan 0, 60, 50, 80, 80 dan tak terhingga. Itu dia ada kategorinya masing-masing. Oke, selanjutnya operasi fusi. Yang pertama ada OR atau logika atau union. Union dalam bahasa matematiknya. Fusi union memiliki dua himpunan, adalah maksimum dari tiap pasang elemen-elemen pada kedua himpunan. Yang kedua ada AND atau intersection. Fusi intersection atau AND atau DAN, irisan dari dua himpunan fusi adalah minimum dari tiap pasang elemen pada kedua himpunan. Nah, kedua dari logika ini pernah dipelajari di mata kuliah matematika diskrit. OR itu adalah himpunan maksimum dari tiap pasang, kemudian N itu adalah irisan dari kedua himpunan. Oke, selanjutnya komplement. Komplement dari variabel fusi dengan derajat keanggotaan sama dengan X adalah 1 kurang X. Yang kedua komplement dalam kurung C. Komplement dari himpunan fusi terdiri dari semua komplement elemen. Nah, contohnya AC dalam himpunan 1 kurang 1.0, 1 kurang 0.2, 1 kurang 0.75 sama dengan himpunannya itu 0,0, 0,8 dan 0,25. Jadi ini adalah selanjutnya adalah cara kerja kontrol logika fusi. Di sini ada Krebs input values. Kemudian setelah Krebs input values itu ada fusification. Terjadi fusification di sini, kemudian fusi inference engine. Kemudian itu akan diantar ke fusi rule base. Kemudian kembali lagi, kemudian di defusification, kemudian Krebs output values. Sehingga Krebs output values-nya dapat ditemukan. Penjelasannya tadi, fusification itu adalah sebuah proses atau suatu proses pengubahan nilai tegas ke dalam fungsi keanggotaan fusi. Maksudnya itu adalah perubahan dari nilai tegas ke dalam fungsi yang ambigu atau ketidakjelasan. Kedua ada rule base, yaitu suatu bentuk aturan relasi atau implikasi if then. Contoh X sama dengan A dan Y sama dengan B, dan Z sama dengan C. Jadi ada aturan-aturan untuk mengatur relasi atau implikasinya ya.
Yang ketiga ada inference engine, proses implikasi dalam menalar nilai masukan. Di sini inference engine adalah proses implikasi dalam menalar nilai masukan untuk menentukan nilai keluaran sebagai bentuk pengambilan keputusan. Yang terakhir ada diffusification, yaitu proses pemetaan dari himpunan fusi ke himpunan yang tegas. Jadi proses terakhirnya itu kan tadinya sudah dibuat secara semu ya atau ketidakjelasan. Jadi proses terakhirnya itu dimetakan lagi himpunan fusinya ke himpunan tegas untuk mendapatkan output yang diinginkan. Oke, selanjutnya ada fusi expert system. Operasi dari sistem pakar fusi tergantung dari eksekusi 4 fungsi utama, yaitu tadi fusifikasi dan variable input. Yang kedua inferensi, evaluasi rules, dan komposisi, agregasi, dan defusifikasi. Ini adalah penjelasan fusi expert system lanjutan. Di sini ada beberapa fusi sistem fusi logik yang dimodelkan oleh beberapa pakar. Michio Sugeno mengusulkan penggunaan singleton sebagai fungsi keanggotaan dari konsekuen. Singleton di sini adalah sebuah himpunan fusi dengan fungsi keanggotaan pada titik tertentu mempunyai sebuah nilai dan nol di luar titik tersebut. Pada fusi Tsukamoto memiliki karakteristik konsekuen dari setiap aturan if then. Fusi direpresentasikan dengan himpunan fusi yang monoton. Yang ketiga, sementara Mamdani itu di sini fusi Mamdani untuk aturan fusi dengan anteseden lebih dari satu, operator fusi and atau or atau tadi dan atau ya digunakan untuk mencapai sebuah nilai tunggal yang merepresentasikan sebuah hasil dari rule atau aturan. Oke. Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai materi fusi logik. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.